Jadi ada beberapa karakter di dalam hidupku. Tinggal kau panggil aja yang mana akan keluar sisi-sisinya. Sekarang yang mana? Orang-orang yang tidak bisa mengerti orang lain adalah orang-orang yang masih kurang pengetahuan dan pengalaman serta perjalanan dalam hidupnya. Maaf gitu ya. Dulunya kan brutal banget nih sebagai laki-laki. Masih. Maksudnya brutal banget gitu. Tiba-tiba lo berubah, tapi dulu sebelum menikah lo bisa dapetin siapa aja yang lo mau. Mungkin. Gak semua mau, gue pernah ditolak kok. Sama siapa? Ini kemana nih obrolan? Sebut aja namanya. Sebutnya dia si Mawar. Basically banyak perempuan di luar sana yang tergila-gila sama lo gitu loh. I don't know. Ya udah jujur aja lah. Pasti banyak lah yang approach lo lah. Ya mau diajak ke kamar sih ada ya. Karena main sama orang yang punya value acting seperti itu indah banget. Serius kalau kita jadi aktor. Langsung merah. Bentar ya guys. Udah bubar aja. Langsung blush. Oke ya. Oh iya. Alright, selamat datang teman setia TS bersama dengan saya host kalian hari ini Densu aka Denny Sumargo di TS Talk pakai S. Dan hari ini gue akan ngajak dua wanita amazing woman. Let's give applause to Luna Maya dan Miss Marian. Hey, hello. Hey baby, let's put in. Take over kayaknya ya. Maaf, Anda ngapain di panggung kami? Loh, ini panggung. Saya ini kan diundang ke sini. Saya disuruh nunggu, kelamaan saya suruh nyalain aja langsung saya yang opening biar kalian langsung datang. Gercep dia. Iya. Cocok sama kita gercepnya. Ya ampun. Kalian mau diajak ngobrol apa? Denny Sumargo. Iya. Sumargo welcome. Mau diajak ngobrol apa? Bebas. Lo ada yang perlu diobrolin gak sih sama lo sebenarnya? Nggak ada kak sebenarnya. Nggak ada? Aku datang sini BU aja. Ini ada bayarannya nggak sih? Ada lah. Iya ada dong. Ada dong. Tapi semua orang udah tahu kayak cerita lo ya. Iya. Nggak perlu ngobrol Semua lagi kan? tragedi, semua cobaan, semua Apa good tragedi news. apa? Kan tadi dia curhat sama Eke. Coba dong, coba ngomong. Kan dia punya acara curhat bang. Iya. Gue ada acara curhat bu. Bukan Gue curhat baru bun. kenal curhat langsung dia. Ininya kisah hidupnya dia Yang dari dia mana? menjadi atlet basket. Kan atlet basket dulu katanya Atlet basket. dari umur 16 sampai 28. Sampai 28 tahun. 12 tahun menjadi atlet basket Terus abis itu profesional. ada kasus katanya Tiba-tiba ada cewek dihamilin. Nggak apa-apa, Gua nggak nggak usah ngomong. disensor. Katanya Ini nggak usah disensor. saya boleh pulang Oh, ya. Kayaknya mereka menggosip lebih seru daripada saya ada di sini. nih. Gue lagi merekap kisah hidup merekap lo. dulu. Itu biasanya kita lakukan pas briefing ya, Bu, ya. Bukan di sini loh. Gitu. Ini Sorry, udah ada bintang tadi gue tamu. lagi ada meeting. Jadi Iya. gue briefingnya jadi kan teman masa- setia belum tentu semuanya tahu, mungkin ada yang masih muda-muda nggak Benar, tahu benar, kisah benar. 15 tahun yang lalu. Iya, jadi apa yang Ada tadi yang dihamilin? mengaku-ngaku katanya dihamilin oleh Oh, yang Bang DJ Denny. itu. Cuma ternyata proses DNA membuktikan tidak. Alhamdulillah. Oh, lo tahu banget sih. Terus abis itu kemarin mau nikah gagal sama Mau nikah gagal. Dita Sudarjo. Sama Sebut ngomong aja anak. namanya semuanya. Gak mau nama keluarganya Pak sekalian. Ya. Teman Udah. baik saya juga Sama itu. anak pengusaha lah ya gitu, yang juga seorang pengusaha. Gagal. By the way ya, lo kita kagak sebut namanya, orang juga udah tahu. Iya. Tapi kan itu pernah menjadi bagian hidup lo. Ya kan Iya. intinya nggak mau biar lagi lebih rame gitu. Oh gitu, enggak rame. Kita lagi merekap kisah-kisah hidup lo. Baik. Terus sekarang dia menemukan, sudah menikah baru aja November tahun lalu. Ya, menemukan belahan jiwanya. Iya, dan yang pacarannya cuma 1 tahun. Dia diterima apa adanya. Cuma sebetulnya gue pengen tahu, dia tuh ternyata musibahnya waktu itu sempat down banget. Lama ya, 6 tahun ya katanya ya. Oh lama. Jadi sempat tiarap lama banget, sampai stres banget segala macam. Stres. Mungkin ini hal-hal yang orang nggak tahu 6 tahun itu lo ngapain aja. Masa susah ya? Masa sih Dan? Orang mirip-mirip pengalaman hidup kita. Sama-sama stres intinya. Iya Iya. juga. Pokoknya Iya stres juga. lah gitulah. Namanya kan hidup kan ya Pak ya. Iya, benar Pak. Tapi sekarang ada di tahap apa nih? Iya, lo Udah tahapnya gila. Iya. Ini udah gilanya itu karena apa? Karena Iya. tuntutan hidup, lo sengaja bikin konten gila terus jadi malah dapat duit banyak.
Ya kalau kontennya dia gila-gila tapi laku loh. Views lu gede-gede loh. Apa nih tahap hidup apa sekarang coba? Aku nggak tahu ini, coba kalian lah jelaskan. Aku ini ada di fase dimana hidupku itu aku tidak lihat lagi sebagai suatu hal yang aku harus kasih tahu nih sama orang nih. Weh, aku ganteng ya, aku keren gitu loh, aku banyak uang, aku ada laki-laki cool ya kan, aku perkasa. Aku udah ada di situ. Sekarang di situ? Udah nggak di situ. Oh kalau dulu justru di situ. Iya dulu tuh aku selalu sok keren gitu, sok ganteng gitu. Sakit juga dengarnya kalau udah lu namanya ya. Jadi sok pinter, sok ganteng benar gitu loh. Jadi aku selalu fokus dengan hal-hal seperti itu dan itu menjadi prioritas di keseharianku. Waktu dulu. Ya, sampai sekarang sebenarnya. Gitu ceritaku. Cuma ketutup dengan konten-konten lo yang ngehe ya. Jadi kesannya Denny lucu lo sekarang gitu. Kan pencitraan tuh tetap perlu ya. Itu adalah bagian daripada cara kita menghancurkan diri ke depan ya kan. Gak ada yang ketawa. Tapi itu pencitraan apa aslinya begitu? Aku pikir sebenarnya aku juga bingung. Jadi ada beberapa karakter di dalam hidupku. Tinggal kau panggil aja yang mana akan keluar sisi-sisinya. Sekarang yang mana? Sekarang ini aku melihat diriku ini kayaknya karakter yang anak-anak. Ini lagi anak-anak. Happy kids. Happy kids. Happy kids gitu. Kalau depan istri? Gitu. Happy kids. Soalnya dia kayak mamaku ya. Kalau betul lihatnya kayak mamanya. Aku rasa begitu, soalnya lama-lama dia ngatur semua hidupku ya. Dia kayak mamaku dia ya kan. Oh gini nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Tapi I'm happy gitu loh. Oh mau memang diatur sama istri. Iya. Nah ini dulu aku pernah bikin statement bahwa apalagi namanya istri itu seharusnya kan nurut sama laki-lakinya. Nah kalau aku pribadi, aku lebih seneng kalau misalnya aku ngikutin istriku. Istriku tuh yang lebih dominan dalam kehidupanku. Kayak Audi siapa? Suaminya. Oh iya. Tapi tinggal directionnya ke arah mana. Kalau aku pribadi sebenarnya suka ketika wanita tuh lebih banyak mendominasi dan sesuai dengan porsinya. Nah kalau di keluarga tuh kayak gitu, keluargaku, maksudnya istriku tuh dia porsinya, dia ngatur, dia manage keluarga, dia manage rumah, manage lain-lain. I follow. Kamu nggak gitu. Takut ini, lo nggak takut ini dan diceng-cengin sama teman-teman? Udah ya. Udah. Gak usah ditanya kalau masalah itu udah. ya. Udah makanya saya agak begini sekarang ya. Gitu, bawain tas istri. Gitu. Tapi yang menjadi, kalau boleh tanya, yang menjadi breadwinner di keluarganya siapa? Breadwinner tuh apa ya Pak? Ya. Main provider, apa yang sih? apa sih bahasanya? Menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung masih aku. Karena hartaku tetap lebih banyak ya. Dari istri. Boleh tahu nggak berapa digit lebih banyak? Ya beda-beda 2 angka aja. Di depan apa di belakang? Sama aja. Enggak 2 angka maksudnya dalam skala miliar ya. Ngarep. Ngarep, Bo. Harus bilang segitu. Jangan bilang ngarep dong. Amin. Enggak, tapi enggak apa-apa. Tadi kenapa gue bertanyakan itu? Karena menurut gue karena dia masih menjadi tulang punggung, hal-hal lain menurut istri enggak apa-apa, tapi istri juga nurut dalam hal-hal untuk masalah keuangan gitu-gitu nurut. Apa itu tetap istri pegang juga? Jadi gini, masalah keuangan, kita ngobrolin keuangan ya. Jadi di awal kita nikah itu tidak ada namanya apa sih namanya? Komitmen. Joint account. Ya kita joint account ya. Ada. Kita joint account. Ada. Tidak ada itu apa lagi namanya? Pembukuan. Itu apa? Pranikah. Prenup. Tidak ada. Perjanjian pranikah nggak ada. Tidak ada. Prenup. Jadi waktu itu dari kita berdua sama-sama tidak mau itu. Karena apa kami tidak mau berdua? Karena memang kita tidak melihat itu sebagai prinsip di dalam keluarga. Ya nggak apa-apa dong. Gitu kan? Karena pranikah punya fungsinya sendiri dan itu bukan berarti salah. Cuma kami tidak menganut hal itu, bukan berarti kami benar pun. Nah kemudian ketika aku mau nikah, aku bilang sama istriku, mulai hari kita menikah nanti, semua account, semua aset, semua hartaku is belong to you. So everything goes to you, whatever happens to me on the future. Karena aku udah berpikirnya bukan masalah itunya lagi, aku berpikirnya adalah bagaimana aku jadi pria yang bisa fokus dengan tanggung jawab, hobi, and be a husband. Dan one day gue akan be a father. Supaya gue gak terlalu banyak yang harus gue kerjain.
Tanya Bang. Iya Kak. Iya. Baik. Maaf gitu ya. Dulunya kan brutal banget nih sebagai Masih, laki-laki. Kak, masih, Oh Kak. masih. Maksudnya brutal banget gitu. Tiba-tiba lo berubah dan menjadi sosok yang orang nggak sangka-sangka gitu. Menurut gua ya, tadinya gue pikir lo bakal tetap brutal gitu. Harus ya. Nggak, tapi dengan penjelasan lo saat ini, yang gue barusan dengar, lo jadi berubah dan lo bener-bener apa ya, menjadi suami yang bertanggung jawab menurut gua. Semoga. Ya saat ini ya. Iya, semoga. Karena apa yang mengubah lo? Jadi aku udah ngobrol sama Merta Sorry gitu ya. kan. Gua kan nggak dengar. Iya, jadi ceritanya I have my spiritual journey dan memang aku udah sering ngomong di beberapa konten. Itu change me a lot. Dimana aku ngelihat segala sesuatu sangat berbeda ketika aku waktu masih brutal banget. Nah, tapi spiritual journey-ku tidak membuatku kehilangan diriku yang dulu. Maksudnya gini, banyak orang ketika dia mengklaim atau berstatement bahwa dia sudah hijrah atau mendapat hidayah atau mendapat pencerahan, enlightenment and so on, tergantung dari kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Tapi secara kepribadian dan secara cara dia memandang sesuatu tidak berubah, tapi bertambah lebih buruk. Artinya they see everything based on pembenaran yang mereka klaim. Nah, kalau dalam perjalananku, aku malah melihat diriku jadi satu pribadi yang I'm nobody. Karena akhirnya aku dikasih certainly wisdom dan pengertian bahwa Denny Sumargo, you are nothing. You are here in this world because of my love. And you should see the way I love you. So you can give to them the way I give you love. So disitulah aku belajar bahwa ada banyak sekali love language in this world. And everybody can claim, dan setiap orang bisa, lama-lama kayak Cinta Laura ya guys ya. Cinta Laura gara-gara podcast sama kau nih ya. Cinta, bukan kayak Cinta Laura, antara Cinta Laura, Daniel Mananta. Onat Leonardo ya. Terus siapa lagi, Giselle mungkin. Udah jago khotbah ya, udah jago memberikan kesaksian. Gitu ceritanya. Sampai di mana Wak tadi? Memilih kalau you are nothing, Iya. you have to show people my love. Iya, jadi ada banyak sekali love language di dunia dan akhirnya aku belajar satu love language yang aku belum pernah belajar sebelumnya. Apa tuh? Ya inilah love language-nya Tuhan gitu loh. Bagaimana kita percaya dan bagaimana kita deliver something that we never believe before. Ada yang namanya tidak lagi mengungkit-ungkit. Ada lagi yang namanya giving without expectation. Ada lagi yang namanya doing something not for others but you doing for yourself. But you do for yourself. Jadi ada banyak sekali hal yang akhirnya aku belajar yang selama ini aku tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu, dan I reject that things. Gitu. Tapi gue sih percaya ya setiap proses dan perjalanan orang-orang tuh kan journey-nya pasti akan mencapai di satu titik di mana kita bisa berpikir seperti sekarang because of pengalaman. Boleh diminum ya? Boleh. Airnya air mineral. Mudah-mudahan besok ada yang mau placement airnya. Ada ya. Amo dia mau masuk sini, Amo ya. Amo masuk sini, Amo. Amo apa sih? Amo air mineral baru ya, sponsor saya kayak ya. Oh, boleh. Sini Boleh. Langsung. Taruh sini Amo. Ayo. Siap. Lanjut Kak. Ya nggak, maksudnya kan wajar lah kalau orang masih muda gitu, kadang-kadang pengalamannya nggak banyak. Yang masih muda, yang masih naif, masih polos, masih pikirannya belum seterbuka pada saat seusia-usia kita yang setiap hari kita menemukan problem. Iya. Dan itu kan journey orang beda-beda gitu. Dan menurut gue kayak kalau kita ngobrol mungkin kita bisa relate gitu. Yang muda-muda kan kadang-kadang masih egois, masih kadang-kadang sok tahu. Gue pun juga begitu dulu, lo juga ngalamin gitu loh. Iya. Tapi ini sih yang gue penasaran, di momen apa sih lo ngerasa
terus gitu, menerima hidayah. Apa ya? Dia nerima hidayahnya bikin kita bergetar ya, Wak ya. Dia hidayah bergetar kita satu dunia. Kalau gue kan ada momennya gitu. Gue momennya jelas. Misalkan nih contoh gitu. Pas gue lagi sendiri termenung di momen gue ini gitu. Momen lu tuh apa sih? Resurrectionnya dia ya. Iya. Apa pas yang lu tadinya bangkit udah kembali. Lamaran, mau nikah, tiba-tiba nggak jadi gitu. Nggak ada satu titik jelas sih sebenarnya. Karena waktu umurku 33 itu aku pernah setelah lamaran itu. Enggak, sebelum itu jauh. Aku punya journey ke Gunung Kerinci. Aku udah cerita. Pokoknya singkat ceritanya adalah setelah aku pulang dari gunung itu, aku menemukan pandangan yang berbeda, experience dunia gaib. No lah. Some kind of dimension itu. Aku ada di dimensi itu. Terus kemudian tiap hari itu aku menjadi pribadi yang berbeda karena interestku jadi berubah. Kalau dulu interestku lebih ke cewek, interestku lebih ke judi, berantem, manly stuff. Being a man, perspektifku tuh kayak mindsetku laki tuh kayak gini gitu loh. Laki tuh harus kelihatan pinter, laki tuh harus tahu bagaimana caranya berbicara depan seorang wanita. Mereka harus punya persona, harus gini. Tapi setelah aku menjalani itu, menurutku laki nggak harus begitu sih. Just be who you are and then let the process yang menjadikan kamu seperti nature kamu diciptakan gitu. Karena man will be a man dan mereka akan sejatinya menjadi laki-laki ketika mereka bisa menerima baik dan buruk mereka sendiri kan gitu. Dan udah aku berproses kayak gitu sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Mungkin yang orang ngelihat kok ini orang jadi kayak begini ya, aku juga kurang ngerti gitu loh. Jadi nggak ada nih satu titik di mana karena ini kayak akumulasi kan. Cuman pointernya tuh dari yang aku ke Gunung Kerinci itu umur 33 and then suddenly different, interestnya jadi berbeda. Mungkin travel seekers harus ke Gunung Kerinci biar kita ada titik wow terang ya. Itu agak berlumpur ya Kak. Butuh guide. Kalau menurut lo ini nggak sih, jadi sebenarnya itu kebetulan lo ke Gunung Kerinci. Jadi ada pendapat gitu bahwa semakin kita sering traveling tuh semakin membuka wawasan dan juga pandangan gitu. Betul. Jadi, itu setuju. Jadi kita juga harus membuka diri untuk menjelajah, mengenal daerah-daerah lain, melihat dunia, harus melihat Indonesia lebih dalam lagi gitu. Iya. Aku punya pernah ngomong masalah itu bahwa orang-orang yang tidak bisa mengerti orang lain adalah orang-orang yang masih kurang pengetahuan dan pengalaman serta perjalanan dalam hidupnya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita harus mengerti bahwa mereka tidak punya bank data atau experience di dalam hidup mereka untuk bisa mengerti pengalaman orang lain. That's why they come with tidak tahu apa-apa. So ketika orang itu tidak tahu apa-apa, mereka akan masuk ke dalam ketakutan. Orang akan takut akan sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan ketika mereka takut, sifat negatif itu tumbuh di mana judgment, ya kan, mencela, menghujat itu akan keluar, and that's normal as a human gitu. Kayak gitu. Setuju. Tadi sebelumnya Denny sempat cerita dia itu, gue sempat komen you are very lucky in love ya. Karena menemukan jodoh, pacaran setahun langsung nikah dan sangat diterima dengan baik oleh keluarganya. Berarti kan salah satu cara Olivia, your wife mencintai Denny adalah menerima apa adanya, your past apa segala macam. Nah kalau kita balik, bagaimana seorang Denny Sumargo mencintai istrinya? Gimana ya? Aku malah mau nanya gitu. Cinta kan? Tadi sih udah dijelasin bahwa maksudnya how do you show it? Nggak, daily lives aja. How do you show it daily gitu? Itu dengan joint account semuanya itu udah salah satu bukti cinta. Oh itu. Jadi that's your love language. Itu bukan cinta ya kalau itu ya kayaknya. Keterpaksaan. Enggak sih, bukan ya kayak tanggung jawab itu ya. Tanggung jawab. It's a part of love ya. Part of love. Ada lagi di luar itu mungkin? Yang bikin dia kleper-kleper apa? Nggak ada sih, istriku love me bukan karena kleper-kleper kayaknya ya Wak ya. Iya. Maaf Bang, iya, Kak. mau nanya. Siap. Maaf gini ya, Denny Sumargo tuh bisa dapetin siapa aja yang dia mau dulu. Mungkin. Sekarang juga kan sekarang udah menikah, gue nggak bisa bilang sekarang gitu. Tapi dulu sebelum menikah lo bisa dapetin siapa aja yang lo mau. Mungkin. Nggak semua mau, gue pernah ditolak kok. Sama siapa? Ini kemana di obrolan? Sebut aja namanya. Sebutnya dia si Mawar ya. Ya maksud gue adalah kayak yang tadi lo sendiri mengakui bahwa lo tuh brutal lah zaman dulu gitu. Yang lo pikirin perempuan, bagaimana laki-laki harus terlihat kece, terlihat ini itu dan segala macam. Basically banyak perempuan di luar sana yang tergila-gila sama lo gitu loh. I don't know. Ya udah jujur aja lah.
Maksudnya banyak lah yang approach lo lah. Ya mau diajak ke kamar sih ada ya. Nah iya maksudnya kan buat lo dulu. Wah ini totalnya 18 tahun kan ya. Nah ini maksudnya kita bicara realistis aja. Menurut lo kan segampang itu lo mendapatkan perempuan Iya gitu. menurut aku. Ada time gitu. Yeah. Tapi apa sih yang membuat lo menjatuhkan pilihan ke Olivia gitu loh? Okay. Menurut gue lo bisa dapetin siapa aja. Bukan berarti Olivia nggak pantas ya. Yeah. I mean I think she's I pretty. got your point. She's amazing gitu. Tapi kenapa tiba-tiba lo menjatuhkan pilihan lo ke dia gitu? Oke. So begini nih, awalnya waktu dulu aku selalu ngelihat wanita itu lebih ke desire. Ada dorongan dari dalam yang berupa campuran hasrat dan keinginan untuk memiliki serta takut kehilangan. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu menjadi kompasku kepada wanita. That is my interest to woman. So pastinya kalau berbicara tentang itu kita akan ngelihat dulu first appearance, kedua the way they talk, and how they see you eye to eye and look smart. Nah, ini membuat aku selalu bergairah. Oke, got it? Nah, itu yang membuat aku selalu mencari intentionku ke arah wanita yang ke situ. Tapi ternyata aku bertemu dengan seorang wanita yang kalau dibilang pertama aku ketemu first impressionnya nggak ke situ. Tapi ke the way he see values in life. She see values in life. Jadi bagaimana cara dia melihatnya itu buat aku keren gitu. Bagus ya gitu loh pemikiran. Jadi kayak kita melihat ke arah monitor ini, aku melihat dari perspektif kanan dan kamu melihat dari perspektif kiri, tapi kita sama-sama melihat ke satu monitor. Artinya melengkapi. Nah, aku melihat pandangan dia membuat aku menjadi dewasa. Boleh nggak tahu apa? Pertama kali nih kalian kenalan terus ngobrol nih. Apa yang momen dia ngomong ini tuh kayak meleleh langsung. Ini. Meleleh ya? Yang nggak harus meleleh buat lo lah, tapi kayak ada satu kayak kan kadang gitu ya buat cowok kayak betul. Ini dia ada nih, value gitu. Yang you really agree gitu. Iya, Admire. Dia adalah wanita yang memegang integritas. Integrity. Jadi dia melihat segala sesuatu dari situ. Nah, aku ngerasa ini jarang ada wanita kayak gini dan dia bilang itu first priority dia. Oh wow. Jadi dia presentasikan ada 9 apa 12 values in life dia. Serius ini kayak lagi lamaran kerja. Wah, gue gak bohong pas gue ketemu. Di handphone. Di handphone. Mau cek handphone gue gak? Ada juga ya. Iya jadi emang cewek gitu ya. Jadi kayak mereka udah punya ditulis gitu loh. Dan gue ngerasa. Gue juga ada. Oh sayang kita ketemunya baru sekarang ya. Nggak canda aku yang canda gitu. Mana? Jadi Oleh mana? nggak ada itu dia nonton biasanya. Iya. Jadi pas aku ketemu, aku dikasih lihat, terus aku baca, wah gue bilang ini beneran nih cewek punya pemikiran kayak gini atau menjalani hidup kayak gini. So let's try. Aku pengen lihat. Jadi dari situ aku jalanin. Awalnya aku nggak terlalu interest mau pergi sama dia atau ketemu sama dia, tapi lama-lama akhirnya dari hal itu aku coba. Jadi terbangunlah chemistry-nya gitu dari pola pikir dan value yang ternyata kalian nyambung banget dan sama persepsinya gitu. Dan gak tahu kenapa akhirnya ujung-ujungnya setelah berapa bulan dia nanya kan, kamu mau nikahin aku gak sih? Oh mau gitu. Itu ngomong mau itu beneran apa? Beneran. Apa cuma? Bener. Ya karena ditanya ya mau gitu. Kan ada cowok yang gitu. Nah kalau aku ketika aku ngejalanin hubunganku semenjak dari kejadian umur 33 itu, aku tuh udah tidak menjalani dengan ekspektasi di mana aku harus menikah dengan seseorang yang aku mau. Aku hanya menjalani dengan kemana Tuhan membawaku, dan kalau aku harus berakhir dengan seorang wanita yang akan menjadi neraka untuk hidupku, let it be, dan mungkin itu adalah caraku membayar dosaku. Jadi ikhlas ya lo menerima ya. Iya, makanya ketika aku ngejalanin hubunganku semenjak kejadian itu, banyak orang yang bertanya sama gue. Sorry, maaf, kejadian yang mana? Kejadian umur 33 yang ke gunung itu. Gunung Kerinci yang dia habis down. Iya. Oh, setelah batal nikah ya? Sebelum batal nikah, sebelum batal. Setelah ada yang dilaporin kantor polisi. Sebelum DNA juga semuanya. Oh. Usianya berapa sih, Bang? Sekarang saya 40 kan. Iya. Kita ada yang lain. Iya. Jadi itu aku bener-bener nggak ada ekspektasi lagi. Maksudnya siapapun yang nanti akhirnya aku menikah,
ya sudahlah aku menikah gitu loh. Jadi udah kehilangan hope juga kali mungkin saat itu. Ya udah pasrah. Lebih ke pasrah kali ya. Kayak kehilangan hope, pasrah. masa kehilangan hope? Enggak Jangan sih. kali ya. Kayaknya aku kehilangan hope juga malah. Kehilangan saat itu. Dan jadi kayak melankolis gitu. Jadi kayak Virgo kan? sedih ya. Lo Virgo kan? Bukan, saya Libra Kak. Sorry Libra. Oktober ya? Oktober ya? Saya Libra gitu. Ya udah, akhirnya aku ketemu dengan beberapa wanita, tapi akhirnya memang nggak jadi. Yang terakhir juga pas waktu itu mau nikah nggak jadi. Terus aku ketemu dengan dia, aku lihat banyak sekali values yang dalam hidupnya aku coba jalanin, benar nggak seperti apa yang dia tulis, apa yang dia omong, dan ternyata benar. Luar biasa. Nah, ketika aku menikah itu lebih lucu lagi. Aku bilang sama dia, sayang, aku nih kalau ditanya, ini aku jujur ya sebelum kita menikah, so you don't expect anything from me. Why? Because I just want to have this relationship, this marriage dengan lebih kok dia belok ya, dengan kok jadi lucu ya, dengan apa adanya gitu loh maksudnya. Jadi aku bilang sama dia bahwa kalau ditanya nih perasaan cintanya, aku juga nggak bisa define angkanya, tapi let's say 50% only. Waktu menjalin pertama kali nikah. Kita mau melangkah pernikahan. I'm gonna start with 50%. So aku harus jujur tentang ini. Terus kedua, kalau berjanji untuk tidak selingkuh, tidak ini, I will not give you that. Karena saya pernah berjanji dan saya merasa arogan dengan janji saya, akhirnya saya jatuh sendiri di janji itu. So let me be your husband dan mencoba belajar untuk setia, belajar untuk menjadi seorang suami, belajar untuk menjadi seorang teman, belajar menjadi seorang partner, dan terakhir mungkin yang paling penting belajar menjadi seorang father for you. So aku startnya dari situ tuh. Aku nggak start dari janji, dari ini, dari itu segala macam. macam. Ada ini dong, ada 50-50 chance untuk gagal juga. Betul. Dong, dan ada 50% kan? Dan ada chance di mana aku juga bisa suka-suka hati aku karena aku tidak pernah berjanji, tapi karakterku adalah orang yang suka menjalani sesuatu dengan tidak terbebani. Dan akhirnya ketika aku menjalani dengan tidak terbebani, aku bisa kasih lebih dari 50%. I can give mungkin 150%. Gitu loh. Karena hubungan itu kan tidak bisa ditakar. Kadang kita kasih 100, kadang cuma 50, kadang cuma 60. Gitu. Jadi tidak ada ekspektasi di dalam hubungannya. Jadi lebih kepada kita tuh di sini, aku di sini, dia di sini. Ini di tengah hubungan itu. Jadi kita taruh, dia naruh, kita naruh. Jadi saling saling nurture the tanamannya. Jadi kayak punya sama-sama menyiram. Aku taruh seeds ya, saling naruh, saling sama-sama siram gitu. Iya, dan tidak ada satupun yang being egois atau selfish bahwa gua yang paling banyak menabur di tempat ini. Karena masing-masing dari kita concernnya dengan diri kita masing-masing. Jadi ketika kita jalan nih, tidak ada yang merubah siapa-siapa. Dalam perjalanan sekian tahun nih, udah berapa, masuk 2 ya? 2. Baru mau setahun kan? Baru mau setahun. Dengan hubungan berarti 2 tahun dong. Iya, dengan hubungan, betul. Pasti ada lah masih berantem, masih disagree tentang satu dan lain hal gitu. Ada. Pasti ada lah. Ada. Itu apa sih masalah yang paling besar tuh? Masalah paling besar itu di awal waktu kita mau nikah itu sebelum sih, jadi sekitar 2 bulan sebelum mau nikah itu adalah masalah values yang kita mau taruh di dalam keluarga. Siapa decision maker, siapa yang punya otoritas dan tempat masing-masing. Nah aku bilang dari awal bahwa let you guide the house, the management, and the money and everything. Let you be the mother of it. Nah aku biarlah menjadi pribadiku yang nggak karuan ini, tapi if you trust me, walk with me. Karena aku adalah salah satu laki-laki yang paling bodoh di dunia ini yang siap untuk memberikan nyawa saya to protect my family. So I will go with that, whatever the consequences. Jadi aku bilang sama dia, kalau one day kita ribut, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju bahwa akulah pemimpin di dalam keluarga ini dengan segala kebodohanku. Karena kalau tidak, kita pasti berantem besar dan pasti akan ribut. Karena setiap wanita punya pandangannya dan kepintarannya, dan laki-laki pun sama.
Tapi kita harus sama-sama bersetuju nih. Kalau misalnya nanti keputusanku kamu ngerasa itu ada keputusan yang bukan kamu tidak setuju, please. Ngomong, tapi kalau saya tetap ambil, terima aja dulu. Karena saya tanggung jawab nih. Salah atau benar saya yang tanggung jawab. Tapi kalau nggak bisa, jangan. Wah, ribut tuh. Ribut. 3 hari nggak pulang, nggak ketemu. Gitu kan? Karena nggak ketemu titik tengahnya. Dia minta break 3 hari, dia ini self kontemplasi gitu kan. Aku cuma pantau, hari ketiga dia nongol. Gimana yang ngobrolin yang lain? Oh, improvement. Cewek kan gitu, nggak mau say yes. Yang nggak pulang siapa nih? Dia. Oh, dia yang nggak pulang malah. Bukan ini waktu kita mau nikah. Oh, baru mau nikah, belum nih. Oh, oke. Waktu mau nikah gitu. Jadi si istriku itu dia pokoknya nggak ke tempat-tempatku lagi selama 3 hari. Terus dia tinggal di tempat dia itu berpikir, bisa nggak sih aku dengan laki-laki yang kayak gini? Semua wanita kayak gitu ternyata. Pada saat mereka harus mengambil sebuah keputusan, mereka perlu bertanya sama diri mereka, bisa nggak sih? Dan dia melakukan hal proses yang benar. Dan ketika akhirnya kita ketemu, akhirnya kita sama-sama bersetuju untuk tidak setuju. Artinya bahwa ya udah, kalau memang itu yang harus terjadi dalam pernikahan, I join. Gitu. Karena aku tidak mau janji sama istriku bahwa aku akan menjadi pria terbaik itu. Tahu nggak? Setiap wanita ekspektasinya beda-beda. Pria terbaik versi dia dan pria terbaik versi gue akan tidak sama. Dan gue nggak mau akhirnya ketika gue ngejalanin kita jadi berbeda gitu loh. Makanya lebih baik aku ngomong aku ya, aku nggak ngomong orang lain. Aku ngejalaninnya dengan apa adanya aja. Kalau aku bikin salah ya aku harus perbaikin. Dan manusia tidak akan luput dari salah. Dan aku tidak berusaha untuk menjadi orang sempurna di matanya, karena aku suka menjadi tidak sempurna. Tidak sempurna ini mengajarkan banyak hal kan. Why love grows? Karena tidak sempurna. Kalau dia sempurna dia tidak perlu ada gitu. Setuju. Wow, Denny Sumargo luar biasa. Lumayan ya. Lumayan. Lu pencitraan lu bagus sih di sini. Aku barusan baca buku The Secret ya. Rich and Poor Dad ya. Iya. Sama ini ada satu buku Contraction ya. Kehamilan, Wak. Kehamilan kontraksi ya. Berharap, Wak. By the way, iya berarti udah pengen cepet-cepet langsung punya anak ya. Iya. Langsung pengen nih, gaspol. Pengennya berapa? Enggak gaspol juga ya. Maksudnya ngegas aja ya. Ngegas aja ya. Jangan pol-polan, takutnya nanti kalau kita makin tua jadi jatuhnya urusan seksnya nanti jadi terlalu berlebih nggak bagus. Kita tuh nature gitu. Aku tuh makin kesini ya, aku lihat istriku tuh makin bagus, makin bergairah aku. Oh iya. Makin sayang karena ada love kali ya. Iya. Awalnya kan lebih ke bijinya aja yang bermain ya. Gitu. Sekarang udah hati udah satu badan ya. Iya, sekarang hati dan bijinya udah ikut bermain. Udah. Kan kalau ibaratnya tumbuhan kan harus ada seednya ya, ada bijinya ya. Dulu, ya. Ada bijinya dan ada bunganya ya hatinya. Udah numbuh ya gitu. Jadi looking forward to become a father. Iya, I hope One ya. day ya. I hope one day I can be a father supaya I can give my legacy. Legacy gue tuh nggak banyak. Aku nggak legacy money, nggak legacy barang. Aku legasinya adalah experience and values in life. Semoga values yang aku punya, pengalamanku ini bisa aku berikan kepada anakku atau siapapun itu untuk bisa jadi represent to be a light in this world. Karena makin kesini dunia itu makin punya perspektif jelek akan keberadaan pribadi Tuhan di dunia. Everybody claim about God, but they don't really know who is God. That is the question. Saya tidak pernah berani mengklaim God. Sampai hari ini pun I don't know him. Itu. Jadi aku ngerasa ketidaktahuanku akan dia membuat aku selalu haus. Membuat aku selalu ingin mengenalnya. Tapi kalau kita udah tahu, sombong. Make sense gak sih kalau dia benar-benar mengenal Tuhan kalau dia udah tahu? Iya, benar. Apa mungkin dia a part of God? Iya. Gitu jatuhnya. Dulu waktu lebih muda kan brutal ya, lumayan liar ya. Oh sangat. Emang growing up nggak ada role model laki-laki? Nggak ada, karena bapak kan waktu itu pisah sama mama. Karena main sama orang yang punya value acting seperti itu indah banget, serius. Kalau kita jadi aktor. Langsung merah. Bentar ya guys. Udah bubar aja. Langsung blush. Oke ya. Oh iya.